Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dipinjamkan oleh Allah umur. Kita masih dipinjamkan kekuatan, dan tentunya iman itu masih selalu ada di dalam hati kita, dan mudah-mudahan iman terpatrik sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana kita mengetahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan Maulidur Rasul, di mana nurun fawqa nur, cahaya di atas cahaya dilahirkan di muka bumi, yang telah membuat bumi ini minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita dengan kejahilan. Atas kedatangan Nabi Muhammad menjadilah terang benderang atas Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut zaman jahiliyah. Kita biasa mendengar bagaimana kisah-kisah perjalanan orang-orang yang hidup sebelum datang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang sebelum masuk Islam dia berjudi, kemudian membuat taruhan dengan anak perempuannya. Apabila saya punya anak lahir, anak perempuan, saya akan kubur hidup-hidup saya punya anak perempuan. Maka betul, setelah dilahirkan anaknya yang lahir adalah perempuan, malu dia karena dia yakin anak yang akan lahir adalah laki-laki sesuai dengan prediksinya. Tapi ternyata yang lahir adalah perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup dia punya anak perempuan. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Bahkan sebelum datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada aturan. Ada orang saudara laki-laki, saudara perempuan boleh saling berhubungan. Naudzubillah, antara bapak dengan anak perempuannya dia boleh berhubungan. Antara ibu dengan anak laki-lakinya berhubungan. Walayazubillah. Bahkan terjadi istri tetangga dengan tetangganya boleh tukar pasangan. Kenapa terjadi hal seperti itu? Bobroknya dan jahilnya kehidupan sebelum kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang memberikan pencerahan, ibu dengan anak laki-laki tidak boleh menikah antara anak perempuan
perempuan dengan anak laki-laki, tidak boleh. Datang Nabi Muhammad SAW, tidak boleh tukar-tukar pasangan, haram, zina. La taqrabuz zina innahu kana fahisha. Dia adalah perbuatan yang tidak baik. Wa sa'a sabila, dan jalan kehidupan yang sangat kotor. Jalan kehidupan yang sangat sesat. Maka kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW, hayatul kamil, membawa kehidupan yang sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai kita bangun lagi, tata cara kita melangkah, cara kita makan, cara kita masuk WC, semua telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita memperhatikan, mulai dari anak lahir diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau anak laki-laki yang lahir, fa'azzin fi uzunihi, azanilah telinganya. Kalau anak perempuan, hanya diqamatkan. Dan itu adalah hadisnya hasan. Para ulama sepakat itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada anak yang lahir, diazankan telinga kanannya. Ya, kalau di sini begitu juga, Pak. Ya. Anak perempuan kita qamatkan telinganya. Tujuannya untuk apa? Mengawali kelahiran anak dengan kalimat-kalimat suci. Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah anak lahir diazani telinganya, kemudian sampai dia mulai balik diajarkan dia untuk sholat. Umur 5 tahun wajib diperintah sholat, umur 7 tahun tidak sholat, maka dia harus dipaksakan. Ketika sampai 10 tahun belum sholat, maka dia boleh dipukul, kata Nabi. Tapi sekarang umur 70 tahun belum sholat, mau diapakan ini? Ya. Umur 10 tahun disuruh pukul, kalau 70 tahun? Hah? Aduh, giginya sudah habis belum sholat. Na'udzubillah. Setelah dia diajarin bagaimana cara sholat, sampai dewasa mereka terkena dengan berbagai macam kewajiban. Langkah-langkah kehidupan pun diajarkan oleh Nabi. Cara masuk WC bagaimana? Dimulai dengan kaki kiri, baru dengan kaki kanan. Seraya mengucapkan perlindungan kepada Allah. Doa masuk WC diajarkan. Itu masih TK, udah dihafal itu. Ibu-ibu udah hafal doa masuk WC. Waduh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa makan, ya Allah. Masuk WC sudah diajarkan baginda Nabi. Ya. Bismillahi a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Angkat kaki kiri, masuk ke dalam WC. Berada di dalam WC, kita diajarkan haram membaca Al-Quran. Kalaupun mengingat kepada Allah, tidak boleh disebut dengan lisan, cukup dengan ucapan hati. Itu ada ajarannya. Keluar dari WC, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kanan. Semua dimulai dengan kanan, kecuali hanya masuk di dalam WC. Kita mau tidur diajarkan Nabi, barang siapa yang tidur membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kemudian yang ditindis adalah tangan kirinya, maka dia akan memiliki umur yang pendek. Kalau dia tindis tangan kanannya, umurnya panjang. Tuh hadis. Ya kalau kita tidur, Pak, itu ditindis tangan kanan, itu insya Allah panjang umur. Tapi kalau tidurnya selalu tindis tangan kiri, itu biasanya umurnya pendek. Bila dikaji di dalam ilmu kesehatan, ternyata
sebelah kanan tangan kita ini ketika ditindis, itu akan membuat keluasan kepada jantung untuk bekerja normal meskipun dalam keadaan tidur. Tapi kalau yang ditindis adalah tangan kiri, jantung kita akan menyempit dan akan menyebabkan pembuluh darah kita pecah, bahkan tidak berjalan dengan normal. Akhirnya pendek umur. Apalagi Nabi ngajarkan, idza jalas, apabila ada orang yang sedang duduk, idza yajlis fi maqamihi, di dalam tempat dia berada, di dalam tempat dia tinggal, atau di dalam sebuah majelis, ketika dia duduk, yang dicari adalah sandaran. Jadi kalau ada orang duduk nyari sandaran, setiap duduk nyari sandaran, itu kata Nabi umurnya pendek-pendek, Pak. Ya mudah-mudahan kita ini semua panjang umur, amin. Iya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang tuh setiap duduk yang dicari langsung cari sandaran, itu biasanya umur pendek. Ini kata Nabi loh. Ya kenapa saya mengambil materi seperti ini? Karena ini jarang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Itu kita bisa dapatkan di dalam kitab Sirrul Asrar. Kecuali orang yang memang umurnya udah tua, wajar cari sandaran, udah tua kok. Umurnya masih 40-an, umurnya masih 35, umurnya masih 45, kok setiap duduk cari sandaran? Kata Nabi umurnya itu pendek. Ya. Jadi ilmiahnya begini, kalau ada pohon, tahu pohon? Ada pohon yang sudah ditanam, itu selalu dicarikan pembantu dari kiri, dari kanan, ya. Dia selalu dicarikan penopang dari kiri dan kanan, depan, belakang. Itu biasanya nih pohon tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Akarnya tidak menjulang ke bawah. Begitu juga dengan manusia, masih muda, setiap dia duduk cari sandaran. Itu hidupnya biasanya tidak bertahan lama. Itu ilmiahnya. Makanya bapak-bapak yang sandar-sandar, yang belum tua-tua, makanya saya di sini duduk tidak sandar loh. Soalnya masih muda nih. Ya, mentang-mentang Ustaz tidak sandar takut mati. Bukan. Mati itu mah urusan Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Bisa saja ibu-ibu dulu baru bapak-bapak, atau bapak-bapak dulu baru saya. Dan tidak menutup kemungkinan saya dulu baru bapak. Tapi kalau ada baiknya bapak dulu semua di belakang saya. Tapi ajal mah nggak seperti itu Bapak Ibu. Ini yang pertama. Rasulullah dalam perjalanan kehidupan semua sudah diajarkan, Pak. Sampai-sampai hubungan rumah tangga pun sudah diajarkan Nabi. Bagaimana anak dengan ibu, bagaimana ibu dengan anak, bagaimana orang tua dengan anak, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, istri dengan suami, suami dengan istri, semua sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan Rasulullah, la tarfa' sautakum, jangan kamu mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya orang tuamu. Sang wanita, jangan kau mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara suamimu. Di sini ibu-ibu ada nggak yang suka ngomel? Tuh bapak-bapak langsung ada. Kenapa? Biasa diomelin, Bu. Itu. Santai aja Pak kalau ibu ngomel, karena ibu itu yang paling disenangi memang 3. Apa itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Ngemil, ngemol, ngomel. Itu paling disenangi ibu itu. Ngemil semua serba dimakan, akhirnya gendutnya luar biasa. Ya, ngemol kalau dia pergi ke pasar, ngemol semua mau dibelinya. Ngomel, itu hari-hari di rumah. Dan yang paling tidak disukai perempuan 3. Apa itu?
Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Nah itu paling tidak disuka ibu itu. Maka Nabi mengajarkan laki-laki, kalau mau senangkan istrimu, kau harus berikan nafkah. Apa nafkah untuk istri? 2, nafkah lahir, nafkah batin. Apa perbedaan nafkah lahir dengan nafkah batin? Kalau nafkah lahir harus kerja keras. Kalau nafkah batin, keras dulu baru bekerja. Betul Pak ya? Iya. Diajarkan lagi sang ibu, Bu, mau menyenangkan kepada suami, gampang. Bagaimana caranya? Pertama, syukuri penghasilannya dan jangan memberatkannya. Itu kata Nabi, fahaffif alai, ringankan mereka. Syukuri apapun yang dia bawa kepada kita, apa yang dikasihkan kepada kita, syukurin. Contoh, suami kita keluar dari rumah, jangan banyak pesanan, ringankan dia. Bapak kalau pergi nanti ke kantor, singgah beli ini ya, singgah beli beli jeruk, beli juga itu rambutan. Sudah itu jangan lupa beli durian. Iya, nanti kamu beli susu juga. Ini suami mau keluar rumah bukan malah nyenangin, tapi diberatin. Nggak boleh, Nabi melarang itu. Nggak usah pesan macam-macam, nggak usah. Kalau dia kembali bawa apa saja, syukurin. Contoh dia bawa kantongan terlalu berat, dia angkat, langsung disambut. Terima kasih Bapak, hadiahnya luar biasa. Sekalinya kita buka kantongannya, alat-alat mobil, bengkel, alat bengkel gitu. Apakah kita marah? Enggak. Langsung kita tersenyum kepada Bapak. Waduh Bapak, saya mau makan jeruk. Oh kalau jeruk ada di situ, sedel motor. Dibukalah sedel motor, dikeluarkan jeruknya, pas dimakan kecutnya minta ampun, dia naik begini, oh karena kecut. Kalau dilihat oleh suami langsung turun dan tersenyum, manisnya jeruk ini. Untuk apa? Menyenangkan suami. Ibu begitu ya? Pret. Aduh ya Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW begitu mulianya, perkara-perkara kecil pun diajarkan. Contoh, Nabi mengatakan, idza nazarta sarratka, apabila kamu ditatap oleh suamimu, cukup kau senyum-senyum saja. Kalau dilihat suami senyum nih ibu-ibu, kalau dilihat suami senyum enggak? Dia senyum kalau dilihat suami tetangga. Betul? Dosa Bu. Idza nazarta sarratka, senyum. Mau keluar rumah kita punya suami, senyumin dulu, agar sampai di kantor yang diingat senyum kita. Kalau kita suami mau keluar rumah, muka kita muka garandong, sampai di kantor yang terbayang garandong. Ketemu dengan asisten kantor, senyumnya minta ampun. Istri di rumah teringat gerandong, akhirnya malas pulang rumah. Gak usah kita bermuka garandong kalau suami mau pergi. Cukup suami kita pergi, doakan yang baik. Ya Allah, jaga suamiku, kutitip suamiku, jangan sampai tergoda oleh janda pirang. Doa sama Allah, jangan diancam. Bapak kalau kau keluar jaga mata ya. Nanti kalau ku dapat kamu punya chat-chat, ku dapat kau punya handphone, hati-hati ku sunat kau 2 kali. Bagaimana suamimu? Tenang. Ajaran Nabi ringan. Coba kita lihat, kecil Bu, kecil. Saya ajarin. Kata Nabi, idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai, apabila suamimu telah masuk kamar, faruddu ilai, kau buru-buru mengikuti suamimu masuk kamar. Apakah begitu ibu-ibu di sini, Pak? Bu, suamimu masuk kamar, faruddu ilai, kau buru-buru ikut masuk kamar. Ibu seperti itu? Enggak ada. Suami masuk kamar, tinggal di depan TV nonton. Sampai jam berapa? Jam 12 malam. Sekalinya masuk kamar, suami bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Siapa yang mati bapak? Dibawa, ini sudah mati baru kau masuk ini. Aduh. Jadi Nabi itu nggak main-main. Ajarannya kecil, suamimu masuk kamar, kau susul masuk kamar. Kenapa? Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, suami itu seneng ketika dipegang-pegang, dipijit-pijit, kepalanya dielus-elus, perutnya dipijit-pijit, dibawa perut dikeluk-kemus. Senang mereka. Maka kehadiran Nabi itu disebut nurun fawqa nurin. Coba perhatikan dalam mahallul qiyam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun. Wahai Muhammad, engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Anta nurun fawqa nurin, engkau cahaya di atas cahaya. Kenapa? Karena kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW menjadi suluh kebaikan dalam hidup kita. Mulai dari kita baring sampai kita bangun, mulai dari kita tertidur sampai terbangun lagi, sampai tidak bangun-bangun lagi, bahkan sampai kita hidup di alam kubur, kita hidup di sirat, ditimbang amal kita sampai ke dalam surga maupun kita masuk neraka, semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Itulah sebabnya ayat terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW telah menjadi kesempurnaan bagi umat-umatnya. Ketika mengikutinya, langkah-langkah yang dibawanya, pasti kita akan mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki bahagia, damai, selamat, nikmat, yufaqihu fiddin, Allah tanamkan kepahaman agama di dalam hatinya. Allah tanamkan iman di hatinya. Syukur kita ada iman, Pak. Meski dalam genggaman kita harta yang banyak, tapi iman tidak ada, demi Allah tidak ada kedamaian dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah menciptakan burung-burung, dia punya kebahagiaan terbang bebas dari ranting pohon ke ranting-ranting yang satu, dari yang satu ke yang satu, dia terbang kemana-mana, menikmati alam jagat raya. Itu kebahagiaan burung. Lalu kalau burung ini ditangkap, dimasukkan di dalam sangkar, meskipun sangkarnya dari emas, disediakan uang 1 miliar, 1000 dolar, kemudian disediakan emas berlian, nggak pernah bahagia burung. Kenapa? Kebahagiaan burung itu terbang bebas di angkasa. Allah menjadikan ikan. Ikan itu kebahagiaannya di mana? Di air. Ikan ini kalau ditangkap, walaupun dibuatkan rumah berlantai 5, disediakan full AC, kamarnya punya spring bed yang mewah, lengkap dengan TV di dalam kamar, apakah ikan bahagia? Tidak. Kenapa? Karena Allah menjadikan fitrahnya ikan bahagia di dalam air, bukan di dalam rumah yang mewah. Manusia disimpan di rumah yang berlantai 5, dikasih uang 1 miliar, tapi dikejar-kejar oleh KPK, senang nggak mereka? Tidak. Kenapa? Kebahagiaan manusia ada di dalam agama, ada di dalam iman kepada Allah. Kalau mereka taat dan beriman, insya Allah dia bahagia. Itu fitrahnya manusia. Makanya betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita, hartanya melimpah, jabatannya tinggi, tapi hidupnya tidak ada bahagia. Anaknya narkoba, istrinya selingkuh, macam-macam kejadian dalam hidupnya. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang ketika mencari kebahagiaan hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah, Pak. Yang punya gedung tertinggi di Indonesia pertama kali, Pak, saya nggak boleh menyebutkan nama, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia membangun gedung pencakar langit.
Salah satu gedung yang paling tinggi pertama di Indonesia, Pak, setelah dia bangun gedung pencakar langit, yang muncul dalam hatinya, saya adalah orang hebat. Saya harus punya gedung pencakar langit agar saya bisa bahagia dan ditatap terhormat dan paling mulia di dalam Indonesia ini. Ternyata ujung kehidupannya naik di lantai 20 bangunannya. Kemudian dia lompat ke bawah, meninggal dunia, Pak. Pemilik gedung pertama termewah dan terbesar di Indonesia. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia tidak bisa menahan lagi stresnya yang begitu banyak. Pada kelihatannya Pak, kekayaannya sangat tinggi, sangat banyak, Pak. Wal'ayyadzubillah. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan semulia-mulianya nikmat hadir di dunia ini. Maka itulah sebabnya diperingati maulidnya. Tanggal berapa lahir Nabi? 12 Rabiul Awal. Tanggal berapa meninggalnya Nabi? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa lahirnya? Tahun gajah. Yaitu diistilahkan tahun gajah, ya. Lalu meninggalnya tahun berapa? Tahun ke-11 Hijriah. Jadi umur Nabi itu pas 63 tahun. 63 tahun. Dan umur umat Nabi rata-rata itu 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu ada di antara 60-70 tahun. Jadi kalau umur kita sekarang sudah 60 tahun, Pak, tinggal nunggu jadwal. 60-70 ada di sini umurnya 70 tahun. Bapak ketua masjid kita umur udah berapa? Umur udah berapa? 65. Udah lebih jadwal itu, tinggal menunggu sampai 70 tahun. Kalau lebihnya pun tidak banyak, itu pun bikin siksa saja. Kalau ada orang umurnya sudah lebih 70 tahun, itu tersiksanya banyak. Lutut sudah mulai sakit, pinggang sudah mulai pegal, leher sudah mulai tegang. Betul tidak? Mata sudah kabur, semua makanan mau dimakan pun tidak boleh. Mau makan yang manis, dokter bilang, kau tak boleh makan manis-manis. Kenapa? Kau punya darah tinggi, kau punya penyakit gula. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih, makan soto Makassar, soto Banjar, semua nggak boleh dimakan. Kau tak boleh makan soto Banjar, kau tak boleh makan soto Makassar. Kenapa? Kau punya kolesterol tinggi. Saya ini orang kaya, Pak, semua boleh saya beli. Iya, simpan uang kamu, nggak boleh dipakai. Mau makan yang enak-enak nggak boleh. Kalau begitu dokter, apa boleh saya makan? Nasi pun tak boleh kau makan. Nanti kamu kena penyakit gula. Yang boleh kau makan apa? Apa yang kau kasih makan buat ayam kamu, itu juga yang boleh kau makan. Cuma jagung saja boleh kau makan. Itu. Umur 30 tahun mungkin rajin masuk diskotik. Umur 35 tahun masih masuk diskotik. Kalau sudah 60 tahun, paling tidak masuk diskotik lagi, masuk apotik. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 63 tahun dia kembali menghadap kepada Allah. Akan tetapi dia adalah sayyidul anbiya wal mursalin, penghulunya seluruh nabi dan rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak masa remaja. Nabi menikah dengan seorang wanita janda tua namanya Khadijatul Kubra. Untuk apa? Untuk menjadikan dakwahnya dilancarkan oleh Allah. Khadijah ini adalah wanita ummul mukminin, wanita pertama yang beriman, yang keyakinannya membaca, mengikuti ajaran dan tuntunan suaminya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Khadijah, Pak, apa kelebihan Khadijah? Sebelum meninggal dunia dia pesan kepada Nabi, ya Rasul, lanjutkan dakwahmu, habiskan seluruh harta-hartaku untuk dakwah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, maafkan saya, sudah menipis seluruh hartamu telah kupakai berjuang dalam dakwah. Lalu apa kata Khadijah? Ya Muhammad, Rasulullah, kalaupun nanti aku meninggal dunia,
jadikan tulang-tulang saya sebagai jembatan untuk melanjutkan dakwamu bila harta-hartaku telah habis. Ada gak wanita sampai begitunya dalam menegakkan dakwah suaminya, menegakkan perjuangan suaminya? Tidak ada. Yang banyak sekarang wanita ngomel minta ampun. Dua. Nabi SAW dalam perjalanan hidupnya dia adalah shadiqul wa'dil amin. Seluruh kata-katanya itu penuh dengan kejujuran. Tidak ada kebohongan. Beda kita, bohong melulu, hampir setiap hari bohong. Penjual membohongi pembeli, suami membohongi istri, istri membohongi anak. Betul tidak? Ya. Nabi kebohongan dari mulutnya tidak ada. Rakyat membohongi pemimpin, pemimpin membohongi rakyat. Coba kita lihat, baru mau jadi caleg, janjinya minta ampun, jalan ku muluskan, laut ku aspal. Mana boleh begitu? Semua janji-janji palsu. Baginda Nabi Muhammad SAW shadiqul wa'dil amin. Ucapan-ucapannya penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran, tidak ada kebohongan. Lalu setelah itu Rasulullah berjuang menegakkan Islam 13 tahun di Mekah. Jadi Nabi itu dakwah di Mekah selama 13 tahun. Apa dakwanya Nabi di Mekah? Satu judulnya saja, satu. Apa judulnya? La ilaha illallah. Semuanya Bu. La ilaha illallah. Semuanya bapak-bapak, satu kali lagi. La ilaha illallah. Inilah dakwah Nabi 13 tahun di Makkah, membumikan la ilaha illallah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah, tidak ada yang mematikan selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang memberi jodoh selain Allah, tidak ada yang menetapkan takdir selain Allah, tidak ada yang menyebabkan kematian selain Allah, tidak ada yang memberikan kehidupan selain Allah, tidak ada yang mengkayahkan selain Allah, tidak ada yang memiskinkan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dalam ilmu tariqah nafi isbat. La ilaha menafikan segala sesuatu, termasuk menafikan kekuatan kita, menafikan diri kita. Illallah baru diisbatkan bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwanya Nabi 13 tahun. Tidak banyak judulnya. Beda dengan ustaz sekarang, 5 malam ceramah judulnya semua beda-beda, tapi nggak ada satupun bisa dibawa pulang. Kemungkinan ustadz yang ceramah juga seperti itu, judulnya macam-macam tapi isinya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwanya Nabi 13 tahun di Makkah. Bagaimana mengajarkan tauhid? Apakah kita ini ada orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah kuburan? Nggak ada lagi sekarang. Sekarang itu yang disembah HP, handphone. Mana lebih banyak pencet HP daripada pencet suami? Bu, mana lebih banyak pencet HP apa pencet suami? Hah? Lebih banyak pencet HP. Ini lagi ceramah ustaz masih main HP di belakang. Pulang rumah nanti main HP lagi, mau tidur main HP lagi, mau mandi main HP lagi, masuk WC sambil beol main HP juga. Main HP terus. Kebakaran di Jakarta dia tahu, tabrakan orang di Malaysia dia tahu, suaminya mencret-mencret dia tidak tahu. Kenapa? Karena dilihat semua di HP. Nah ini Pak, kacau. Baginda Nabi 13 tahun dakwah di Mekah adalah kalimatut tauhid, mendakwakan kalimatut tauhid, sampai kalimat ini pun menjadi pegangan. Jadidu imanakum, kata Nabi, kalau kau hidup perbaharui terus imanmu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ikthiru biqauli la ilaha illallah. Kamu memperbanyak saja membaca la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Rasulullah suruh. Banyak aja baca itu. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi baring, lagi mau tidur, la ilaha. Bahkan sampai Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sampai akhir hayatnya mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, dakhalal jannah, sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan 13 tahun Nabi berdakwah di Makkah, cuma mendakwakan itu. Enggak usah kalau tidak bisa baca zikir ini, zikir ini, zikir ini, cukup itu saja. Nggak bisa baca tasbih 1000 kali, nggak bisa baca tahmid 1000 kali, nggak bisa takbir 1000 kali per hari, cukup itu saja, tanpa hitungan. La ilaha illallah, baca terus itu. Kenapa? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena zikir yang paling afdal di antara zikir-zikir itu adalah la ilaha illallah. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah hanya membawa kalimat ini. Bagaimana penduduk masyarakat Mekah meyakini tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada memberi rezeki, tidak ada memberi kekuasaan illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah Nabi 13 tahun, Pak. Setelah Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, apa yang didakwakan Nabi? Rata-rata Nabi mendakwakan akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana tata cara kita makan menggunakan tangan kanan. Kalau kamu makan jangan sampai kamu kenyang baru berhenti. Berhenti sebelum kenyang. Kalau selesai makan jangan langsung minum. Itu ajaran-ajaran Nabi itu. Tata cara berkehidupan yang benar diajarkan oleh Nabi. Bagaimana tata cara kita bertetangga, bagaimana tata cara kita berbuat baik kepada tetangga. Jangan mudah sakit hati, bersihkan hati. Jangan suka dengki, jangan suka cerita jeleknya orang. Betul tidak? Nih, Nabi ini dakwah di Madinah setelah 13 tahun dakwah di Mekah. Sampai di Madinah yang diajarkan Nabi adalah kelembutan, cinta damai, tidak boleh banyak sakit hati. Itu Nabi setelah dia berada di Madinah. Nabi SAW, Pak, orang yang tidak banyak bicara. Makanya kalau mau ikut Nabi jangan terlalu banyak bicara. Kata Nabi, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja. Kalau tidak ada yang baik-baik lagi, aw liyasmut, kau lebih baik diam saja. Ada orang tidak ditanya ngomong melulu. Coba lihat itu Ustadz, kenapa keringatan dia? Lagi dengar ceramah pun lagi gosip. Kau lihat itu di samping. Kenapa? Dia punya jilbab itu, dia itu terus dipakainya. Yang satu pun ngomong, kau lihat di belakang. Kenapa itu? Itu dia punya gincu itu palsu. Dari mana kau tahu itu gincunya palsu? Itu giginya merah gitu. Berarti gincunya pindah ke gigi gitu. Dia udah ke masjid tapi dia gosip melulu. Halo, Bu. Bu, nih jaga akhlak, jaga adab. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi ini, tujuan utamanya adalah menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Inilah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, karena Rasulullah SAW ini adalah nurun fil bashar. Dia membawa cahaya di alam nyata maupun nurun fil akhirah, membawa cahaya di akhirat. Dia akan menjadi syafaatul uzma di akhirat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah mati, Pak.
Jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, iya betul, secara jasadiah Rasulullah berpindah alam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Akan tetapi secara hakikat Nabi Muhammad tidak pernah mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Nabi Muhammad itu hidup selama-lamanya inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaqun, mendapatkan fasilitas nikmat dari Allah. Itu Nabi nggak mati, Pak. Makanya kalau kita kirim surah Fatihah atau bersalawat kepada Nabi, pasti kita baca apa? Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrah. Kenapa? Nabi itu hadir, tidak pernah mati. Tidak pernah. Kalau kita kirim surah Fatihah kepada Nabi, kita mengatakan ila ruh. Kalau kita ila ruh, nenek kita, istri kita, suami kita meninggal dunia, kirimkan surah Fatihah ila ruh Abdurrahman, ila ruh Muhammad Idris, Al-Fatihah, itu ila ruh. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan ila ruh, tapi ila hadrati, ila hadrah, kepada yang hadir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi nggak mati. Alasan kedua, Pak, siapa di sini pernah umroh? Angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Siapa yang sudah haji? Angkat tangan. Ya, semua yang belum umroh nanti saya umrohkan. Yang penting bayar. Kebetulan saya mengelola travel haji umroh, Pak. Ya, saya direkturnya. Insya Allah rencana kita buka cabang di Samarinda bersama dengan Ustadz Kayubi yang ada di Islamic Center, juga dengan Ustadz Haji Rahmat yang ada di belakang yang mendampingi saya. Yang mau berangkat umrah harga murah, insya Allah didampingi oleh Ustadz-Ustadz dari tim kita. Insya Allah Bapak Ibu boleh mendaftar lewat Ustadz Rahmat. Kalau kita berangkat umrah, Pak, kita berangkat haji, pasti ada masanya kita ziarah Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada tempat namanya Raudah. Betul tidak ya? Raudah itu disitulah ada kuburannya baginda Nabi Muhammad SAW. Disitulah ada makamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berada di makamnya Nabi, Pak, apa yang kita ucapkan? Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Itu ketika kita berada di kuburan Nabi. Kenapa ketika kita lewat di kuburan Nabi tidak pernah kita katakan Assalamu alayka ya ahlal kubur? Nggak pernah, Pak. Artinya apa? Nabi tidak mati. Nabi itu hadrah, dia hadir. Sampai kita nggak mengucapkan Assalamu alayka ya ahlal kubur. Kalau kita ahlal kubur, lewat di depan kubur orang tua, kuburan teman, kuburan sahabat yang sudah meninggal dunia, yang kita ucapkan Assalamu alayka ya ahlal kubur. Tapi kalau kita lewat di depan kuburan Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Selamat bagimu wahai Rasulullah, keselamatan bagimu wahai Nabi Allah, keselamatan bagimu bagai kekasih Allah. Enggak pernah kita mengucapkan bahwa dia ahli kubur, tapi kita ucap bahwa dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, dia adalah kekasih Allah. Artinya apa? Nabi tidak mati. Makanya yang diperingati itu hari kelahiran Nabi. Enggak pernah diperingati hari kematian Nabi. Tak pernah. Beda dengan kita. Kalau kita yang diperingati haul, hari kematiannya. Ini guru, ini kiai, ini ulama meninggal dunia, yang diperingati haulnya hari kematiannya. Nabi pernah mati secara zahir, tapi tidak pernah diperingati hari kematiannya. Tapi yang diperingati adalah Maulidun Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad, dia adalah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya yang tidak pernah mati.
Kenapa? Pertama, Rasulullah adalah nurun qabla kulli syai', cahaya sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Muhammad sudah ada berdampingan dengan Allah. Nabi Adam diciptakan, menatap ke langit, dia melihat di aras, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cemburu Nabi Adam, siapa nama itu berdampingan dengan namamu ya Allah? Itu adalah kekasihku, kata Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Makanya dikatakan laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Andaikan bukan karena Muhammad, kau pun Adam tidak kuciptakan. Itulah Nabi Muhammad, nurun qabla kulli syai'. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Nabi Muhammad itu sudah diciptakan. Itulah yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang kedua, nurun fil basyariyah. Setelah sesuatu diciptakan, Nabi Muhammad pun menjadi cahaya bagi kita semua. Kemudian setelah itu, nurun fil akhirah. Dia adalah cahaya nanti di akhirat. Jadi Nabi Muhammad itu hidup dari awal sampai akhir, karena itulah yang menjadi Ahmad yang terpuji selama-lamanya. Yang mana orang-orang yang mau selamat, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kita harus tunduk patuh mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira panjang kalau saya mau membahas semua ini, mulai dari kelahiran Nabi sampai meninggalnya Nabi, yang mana tentang bagaimana keutamaan Nabi, panjang banget. Pasti hari ini nggak cukup. Padahal saya lihat Bapak Ibu sudah mulai bergantian lututnya berdiri. Ada yang kiri naik, sesudah itu kanan dinaikkan, kiri dinaikkan. Betul tidak? Ya, ibu-ibu pun tadi ketawa-ketawanya bagus, saya lihat. Hehehe. Ya itu masih bagus. Karena saya ceramahnya mungkin kepanjangan, sudah begini. Artinya apa? Dia sudah emosi tapi masih ketawa gitu ya. Saya kira nggak perlu panjang lebar ceramah saya. Saya doakan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, amal kita nggak cukup. Umrah kita semuanya hanya ingin dilihat bahwa saya punya uang. Kita berangkat haji, bagaimana bisa selamat dengan haji kita, sedangkan kita ini cuma senang dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Bersedekah di masjid begitu sombongnya ketika disebut nama-namanya, sumbangan-sumbangannya. Semua kita ini tidak ada membawa amal yang sempurna di hadapan Allah, kecuali kita bisa selamat hanya karena Rasulullah menjadi syafaat bagi kita. Ketika kita mati karena kita banyak salawat, kita cinta Nabi, Nabi juga cinta kita. Datang nanti di alam kubur kita, pada saat malaikat memeriksa kita, kemudian dia katakan, wahai malaikat, jangan kamu periksa isi kubur itu, tapi katakan kepadanya, num kanumul arus, tidurlah kamu wahai ahli kubur seperti tidurnya pengantin baru. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, saya jaminan terhadap ahli kubur itu. Nabi adalah syafaat. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, demi Allah Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk rumah gubernur, kita mau masuk rumah Pak Bupati, langsung ditangkap oleh satpam. Kenapa? Pak Bupati nggak kenal kita. Tapi kita mau masuk rumah gubernur, rumah bupati, tiba-tiba ditangkap oleh satpam. Datang Pak Gubernur, jangan kau ganggu dia, saya jaminannya. Kita masuk Pak dengan bebas. Begitu juga di alam kubur, malaikat periksa kita, Nabi datang sebagai syafaat, jangan kau ganggu dia, saya jaminannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan jaminan dari baginda Nabi Muhammad, karena cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat. Agar kita mendapatkan syafaat Nabi, kasih besar semua, ya Nabi, salam, ya
Rasul salam, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Hidup dunia kita bahagia dan barokah, dan kita semua mendapatkan bahagia barokah di alam akhirat nanti. Mungkin ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq was sa'adah. Hadanallahu wa iyyakum